Ajarku berserah, kuasai mataku, bahwa Kau besar, menggengam hidupku. Walau ku berjalan di lembah yang gelap, tenang jiwaku, sebab Kau besertaku. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Walau ku berjalan di lembah yang gelap, tenang jiwaku, sebab Kau besertaku. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Kau yang berkuasa atasku, Tuhan. Kau yang pegang hidupku, ku percaya kebesaran-Mu, Yesus. Haleluya. Aku percaya
hanya kepadamu, oh Yesusku. Kau yang berdaulat atasku, pegang hidupku Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kau yang berkuasa, dan kami mau katakan, Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus Raja selamanya. Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus Raja selamanya. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Selama ku apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, puji nama Tuhan, selamat pagi.
Mari pagi hari ini sebelum kita beraktivitas, kita sama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya setiap kita merenungkan firman, Tuhan itu akan selalu banyak bicara pada kita. Tuhan akan selalu menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan di dalam kehidupan kita. Mari saat ini saya mengajak saudara untuk bersama-sama kita buka dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 14 sampai ayat yang ke-15. 1 Yohanes 5 ayat 14 sampai 15. Kita baca bersama-sama ya saudara. 1, 2, 3. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. 15. Dan jikalau kita tahu bahwa ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Puji nama Tuhan. 2 ayat terlebih dahulu pada pagi hari ini. Pagi hari ini yang kita lihat, yang kita garis bawahi dari ayat-ayat yang kita baca bukanlah mengenai pengabulan doa. Bukanlah berbicara mengenai doa yang minta-minta dan Tuhan memberikan semua permintaan. Seolah-olah Tuhan itu seperti jin yang mengabulkan permintaan kita. Tetapi di sini yang ingin saya garis bawahi adalah confidence. Keberanian percaya kita kepada Tuhan. Sudah sejauh manakah keberanian percaya kita kepada Tuhan? Ketika kita berdoa seperti kata ayat 14, ketika kita berdoa kita dengan berani kita percaya bahwa Tuhan pasti akan mengabulkan doa kita. Kenapa kalau kita berani percaya? Karena kita tahu kita meminta, kita berdoa sesuai dengan firman, sesuai dengan kehendaknya. Contoh saudara sembuh, itu sesuai firman, itu sesuai kehendak. Bagian kita bukan was-was menanti-nanti terjawab atau tidak. Tetapi bagian kita adalah confidence, keberanian percaya akan Tuhan, akan jawaban doa kita. Kita berani untuk percaya karena kita tahu kalau doa kita sesuai firman, menurut kehendak Tuhan, maka pasti akan digenapi. Amin. Dan juga ayat 15. Jikalau kita tahu bahwa ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita tahu, ini lebih confident lagi, lebih percaya, lebih berani lagi. Maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Saya ingin garis bawahi di sini, sudah kita peroleh. Dan mungkin saudara tanya, mana? Saya ingin kasih tahu, belum ada di tangan Anda bukan berarti belum Anda peroleh. Contohnya, saudara disediakan makan prasmanan. Silahkan Pak, ini hak Anda untuk makan prasmanan karena Anda dapat voucher gratis. Makanannya ada, haknya sudah kita peroleh. Tetapi kalau tidak ada respon dari kita, yaitu mengambil inisiatif dari kita untuk makan, maka ya tidak bisa kita nikmati. Yang pertama tadi di ayat 14 kita belajar, poin pertama keberanian untuk percaya. Percaya itu harus berani, dalam artian bukan nekat tetapi percaya itu harus yakin. Dan step yang berikutnya di ayat 15, kita tahu bahwa ketika kita hidup benar, kita berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan, dan itu adalah firman Tuhan yang kita katakan atau kita doakan, maka keberanian percaya kita itu tidak akan pernah sia-sia. Dan firman Tuhan mengatakan kita sudah menerimanya. Loh Pak, berarti saya sudah sembuh? Sudah, hanya tinggal klaim saja kesembuhan. Saudara tahu yang namanya insurance atau asuransi, itu adalah jaminan. Kalau ada di dunia hari-hari ini ya kan, kesehatan jiwa. Tapi kalau saudara tidak klaim, maka ya sudah begitulah. Memang itu hak Anda, memang itu menjadi bagian Anda, tetapi tidak akan Anda nikmati benefit atau keuntungannya karena Anda tidak melakukan sesuatu. Maka yang poin kedua, tadi poin pertama adalah
believe, percaya, keberanian percaya. Yang kedua, Anda tahu bahwa Anda sudah memperoleh, tapi Anda harus take action. Anda harus melakukan bagian Anda. Anda harus ambil tindakan. Asuransi sudah ada. Makanan prasmanan sudah tersedia. Mau acara prasmanan itu dari restoran buka sampai tutup di mana Anda berhak untuk makan. Tapi kalau makanan itu tidak Anda ambil, tidak Anda klaim, maka Anda tidak menikmati apa-apa, saudara. Kembali ke ayat 14. Dalam bahasa Yunani, bahasa aslinya. Keberanian percaya itu adalah paresia. Paresia artinya fearless confidence. Keberanian tanpa rasa takut, percaya diri tanpa rasa takut, assurance, kepastian dalam bahasa Yunaninya. Artinya saudara, apapun yang kita percayai dengan berani, itu menurut Yohanes 15 ayat 7 dan Roma 10 ayat 17, tidak usah saudara buka, tapi saudara nanti bisa intip. Yohanes 15 ayat 7 dan Roma 10 ayat 17. Dikatakan bahwa apapun itu artinya yang sesuai dengan firman Tuhan. Nah sekali lagi saya tanya, sembuh ada di firman Tuhan? Tidak ada. Kehidupan yang berkemenangan ada di firman Tuhan? Tidak ada. Tapi kenapa belum terjadi? Kembali seperti saya sampaikan tadi, bagian kita belum klaim. Kita belum klaim bagian kita. Sampai kapan? Tidak bisa kita terima. Ya kalau kita tidak klaim, kita tidak akan bisa terima selama-lamanya. Bagian kita adalah percaya sesuai dengan word, firman Tuhan. Dan yang kedua, tahu kalau sudah memperoleh segala sesuatu, maka kita klaim. Saudara harus tahu sifat Allah ya. Allah itu tidak akan pernah bisa deny himself. Allah itu tidak bisa menipu dirinya sendiri. Kalau Tuhan menjanjikan, mengatakan di firman-Nya bahwa doa kita dikabulkan, maka itu sudah dikabulkan. Pasti dikabulkan. Nah bagian kita adalah aku terima kesembuhan. Aku terima kemenangan. Aku peroleh segala sesuatu yang telah aku minta, yang sesuai dengan firman Tuhan. Dengan keberanian percaya aku terima, aku klaim saat ini. Pagi hari ini dimanapun saudara berada, apapun yang saudara hadapi, apapun yang saudara butuhkan, katakan bersama-sama dengan saya, aku terima janji Tuhan, aku klaim janji Tuhan. Apa yang Tuhan persiapkan untuk kehidupanku, aku terima dalam nama Yesus. Maka itu akan terjadi, maka itu akan menjadi bagian saudara. Amin saudara. Nah contohnya, kita ambil satu contoh saja. Kita pernah mendengar sebuah kisah di Alkitab mengenai seorang wanita yang merindukan keturunan. Ada pasangan yang bernama Elkana dan Hana. Dan di situ kita tahu kisahnya bagaimana bahwa Hana itu terus tetap rejoicing, tetap bersuka cita. Bahkan sebelum terima berkat Tuhan, penggenapan janji Tuhan, Hana tetap melakukan bagiannya. Dia bersyukur, dia keberanian percaya, dia tetap berani percaya. Dan kemudian ketika Penina, istri yang kedua, ternyata sudah punya anak. Dan ternyata Penina ini juga ridicule, menghina, mengolok-olok Hana. Kamu gak bisa punya anak kamu. Nah, tapi ternyata respon dari Hana ini berbeda. Hana tetap menutup mulut, tidak mencaci maki Penina. Tapi akhirnya memang kadang-kadang manusia kedagingan kita itu kita harus sadari bahwa namanya manusia pasti ada batasnya. Suatu hari Hana tiba di batasnya. Dan ketika dia sampai ke batasnya, she had enough, cukup, tidak kuat lagi aku dihina. Tapi dia tidak melampiaskannya kepada Penina. Hana justru tahu bahwa mungkin ini saatnya aku melakukan sesuatu. Selama ini aku percaya. Seperti saya sampaikan, percaya, confident. Dengan berani, keberanian percaya. Confidence, paresia, assurance, keyakinan, kepastian, percaya. Tetapi Hana di sini kita belajar bahwa akhirnya dia sadar, ini saatnya aku
I need to do something about this. Aku harus melakukan sesuatu tentang hal ini. Dan akhirnya Hana kita tahu bahwa dia datang ke bait Allah. Bahkan karakter Hana pun diuji di situ. Ketika berjumpa dengan Imam Eli di tempat peribadahan, dan Imam Eli menuduh dia, kamu mabuk ya Hana, kamu orang ngomong, kalau kata orang Jawa itu ngomyang, ngomong sendiri tidak jelas kayak orang mabuk. Kamu berdoa atau mabuk? Hati-hati. Tetapi akhirnya Hana merespon dengan penuh grace, graceful. Hana merespon, saya berdoa kepada Tuhan, saya meminta kepada Tuhan, saya mengklaim janji Tuhan. Ya, ingat saudara, bukan diciptakan untuk jadi anak yang rebellious atau anak seperti dicontohkan di Alkitab, the prodigal son, anak yang terhilang, yang semena-mena minta bagiannya lalu menghabis-habiskan. Tidak, tetapi Anda meminta karena memang Bapa Anda menyediakan. Anda meminta karena memang sudah disediakan. Kata-kata yang lebih halus mungkin enaknya Anda bukan meminta, tetapi Anda menerima janji. Anda menerima apa yang Tuhan sediakan bagi Anda. Nah, akhirnya kita tahu bahwa Hana ini akhirnya merespon dengan baik. Dan coba kita lihat ayat 16, saudara. Dari 1 Yohanes 5. 1 Yohanes 5 ayat 16. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah dan Dia memberikan kepadanya. Yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak aku katakan bahwa ia harus berdoa. Saya ingin garis bawahi satu kata di sini. Kalau ada seorang yang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah dan Dia akan memberikan hidup kepadanya. Memang ini sebenarnya tidak terlalu berhubungan dengan 2 poin saya. Tapi saya ingin saudara menggarisbawahi bahwa di sini ada yang namanya the power of belief in prayer. Bahkan ini berdoa untuk orang lain. Tapi kalau Anda percaya akan doa Anda percaya bahwa doa Anda itu sesuai firman, maka akan terjadi. Akan terjadi. Tentang itu tidak aku katakan bahwa ia harus berdoa. Ada dosa yang mendatangkan maut, ada yang tidak mendatangkan maut. Tapi ia harus berdoa. Nah, kita lihat di sini bahwa perihal hidup dan mati pun diyakinkan oleh firman, kita harus berdoa. Apalagi hal-hal kecil, kita juga harus tetap berdoa setia. Tetap berdoa. Bahkan Hana ini saya yakin kondisinya seperti di ayat 16. Mungkin bagi dia itu seperti hidup dan mati. Tapi Hana tetap berdoa. Dan Hana lakukan sesuatu, dia datang ke bait Allah, dia berdoa. Hana tahu bagaimana cara dia merespon. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Satu kisah lagi. Yosafat, coba kita buka 2 Tawarikh 20 ayat 3. 2 Tawarikh 20 ayat 3. Dikatakan demikian di sini apa? Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Nah, saya kasih topik dari ayat ini adalah believing confidence. Confident believing. Yosafat percaya dengan segenap hatinya. Kepercayaan diri dalam hal doanya. Sangat dia yakin. Bahkan dicatat di dalam Jamieson Fausset commentary dicatat bahwa bahkan dia ini sangat pede, sangat percaya gitu ya. Akhirnya dia menunjuk para pemuji untuk bisa memuji Tuhan sebelum ada terjadi apapun. Bersyukur dulu. Artinya apa? Kita belajar dari Yosafat, belum tanpa apa-apa bukan berarti tidak ada yang terjadi. Sebelum jawaban doa itu datang, naikkan syukur dulu, pujian, ucapan syukur karena tahu bahwa Tuhan yang memberikan kepada kita tidak akan pernah terlambat, pasti tepat pada waktunya dan yang diberikan itu pasti yang terbaik. Yosafat tahu. Ketika ia takut, ia memutuskan untuk cari Tuhan. Pagi hari ini apakah Anda takut? Cari Tuhan. Jangan cari kepastian assurance yang lain-lain, cari Tuhan.
Dan Yosafat memproklamirkan, ayo bangsa Yehuda semua puasa, kita cari Tuhan. Poin yang ketiga yang ingin saya sampaikan dari kisah Yosafat. Mengambil keputusan. Mengambil keputusan untuk memberi diri. Setelah Anda tadi berdoa dengan penuh percaya, yang kedua Anda mengambil tindakan, melakukan sesuatu, melakukan bagian Anda, take action. Yang ketiga, kalaupun masih belum terjawab dan Anda mulai dirundung ketakutan, ambil keputusan untuk memberi diri. Berserah, Tuhan, search me. Apakah ada yang salah dengan diriku? Aku ambil keputusan untuk merendahkan diri, untuk berdoa lebih sungguh-sungguh lagi. Aku sedang dalam kondisi yang tidak baik. Aku perlu Engkau. Maka aku ambil keputusan. Aku ambil keputusan untuk bisa semakin mendekat kepadamu. Untuk berdoa dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Merendahkan diri di hadapanmu. Di dalam bahasa Ibraninya itu diterjemahkan sebagai Nathan. Nathan itu artinya mengkadokan diri, mempersembahkan diri, memberikan diri. Nathan itu artinya gift, hadiah, menghadiahkan diri, memberikan diri kepada Tuhan. Tuhan, this is all of me, ini semua dari aku. Aku berikan kepadamu. Kerjakan apa yang perlu kau kerjakan dalam hidupku. Ya, mungkin ketika kita berdoa meminta, kita tidak percaya diri tadi karena kita sedang memegang apa yang kita anggap bisa kita lakukan sendiri. Kita sedang memegang sebuah kepercayaan atau logika kita yang kita anggap ini aku bisa lakukan sendiri. Mungkin step yang ketiga yang harus kita lakukan adalah Nathan, memberikan diri. Tuhan, take all of me. Semuanya dari aku, ambil alih. Kerjakan karyamu dari ujung kepala hingga ujung kaki. Semuanya karyakan. Serahkan diri kita pada Tuhan. Ayat yang terakhir, ayat yang sangat terkenal. Keluaran, Ulangan pasal yang ke-31, ayat yang ke-8. Ulangan 31, ayat yang ke-8. Yuk kita baca sama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Amin. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Saya tidak perlu memberi penjelasan tentang ayat ini, tapi saya hanya berdoa supaya ayat ini ketika kita sedang ketakutan seperti Yosafat, ketika kita goyah, kita bisa perkatakan. Kita bisa perkatakan ayat ini bahwa Dia akan berjalan di depan kita. Dia akan menyertai kita. Dia tidak akan meninggalkan kita. Janganlah kita takut, janganlah kita patah hati. Jangan takut, jangan patah hati. Tapi pagi hari ini kita belajar untuk kita bisa punya confidence, keberanian percaya. Keberanian untuk percaya pada Tuhan. Dan langkah-langkah berikutnya yang kita sudah pelajari hari ini. Mari pagi hari ini kita belajar dari Hana yang dia percaya dan dia lakukan sesuatu dan kemudian Tuhan nyatakan mujizat. Kita belajar dari Yosafat yang saat dia takut, dia berikan dirinya kepada Tuhan dan dia jadi tidak takut lagi dan mujizat Tuhan nyatakan. Kita banyak belajar biar pagi hari ini bukan cuma Hana, bukan cuma Yosafat, tetapi juga setiap Anda yang menyaksikan akan mengalami perkara-perkara ajaib terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk firman-Mu pagi hari ini, dan biar firman-Mu ini boleh kami ingat-ingat senantiasa, kami pegang dalam kehidupan kami, supaya kami memiliki keberanian untuk percaya kepada Tuhan. Dan biar kami tidak terintimidasi oleh kuasa si jahat, tapi kami berani untuk percaya karena Engkau terlebih dulu, terlebih berani untuk memberikan, menyiapkan perkara-perkara ajaib bagi setiap kehidupan kami yang hidupnya taat dan setia akan kebenaran firman Tuhan.
Kami terima setiap janji-janji Tuhan dan kami klaim setiap janji-janji Tuhan. Kalau kami saat ini sedang takut, kami akan menyerahkan diri kami. Segala ketakutan kami serahkan kepadamu. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sepanjang hari ini. Kami semua sehat, diberkati, dibungkus dengan darah Yesus. Apa saja yang kami lakukan berhasil, beruntung dan mempermuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.